Beberapa kebijakan itu kalau dipertahankan lalu nggak memperhatikan kepekaan lewat relevansi zaman, itu biasanya ngebikin kita juga merasa oh ini masih perlu nggak ya dilakukan kemudian. Sebenarnya seberapa penting sih PKKMB untuk mahasiswa baru? Oke, seberapa penting PKKMB bagi mahasiswa baru? Bagi saya sih kayak ibarat sebuah perjumpaan, penemuan, dan segala macam itu dibutuhkan yang namanya perkenalan. Jadi kayak kita nggak bakal bisa kenal lebih dekat kalau misalnya kesan pertama yang diberikan juga nggak bagus lah. Dalam artian nggak bagus di sini itu kayak nggak sesuai dengan apa yang mungkin diinginkan oleh mahasiswa barunya, yang nggak relevan dan segala macam. Nah, PKKMB ini benar-benar harus sesuai dengan esensinya sebagai tempat di mana mahasiswa baru itu bisa menggali keingintahuannya, bisa menemukan wadah yang tepat bagi dirinya agar bisa produktivitas terhadap tujuannya. Nah, esensinya adalah bagaimana dia bisa mendapatkan kesenangan, mendapatkan apa yang ia sukai lewat sebuah perkenalan. Jadi ya, PKKMB itu harus berwujud agar menjadi tempat yang benar-benar anak muda bisa mencari tahu seluas-luasnya dengan keterbukaan, dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi makanya PKKMB itu harus berwujud seperti itu. Jadi ya penting sih bagi mahasiswa baru. Antara mahasiswa baru dengan kebijakan PKKMB yang ada. Kenapa hal ini? Oke, biasanya kan faktor utama yang menyebabkan hal itu kayak ada gap komunikasi atau apa, tapi yang paling jelas itu karena beberapa kebijakan itu kalau dipertahankan lalu nggak memperhatikan kepekaan lewat relevansi zaman, itu biasanya ngebikin kita juga merasa oh ini masih perlu nggak ya dilakukan. Kemudian beberapa kontra juga hal-hal yang mendasari kan hal itu. Masalah kesenjangan generasi yang saya pikir kalau dipertahankan itu bahaya. Solusinya apa? Ya masing-masing generasi yang entah yang terlibat langsung kayak anggaplah dosen atau sivitas akademik dengan mahasiswa itu harus duduk bareng. Kemudian merembukan solusi bersama bahwa apakah memang ini sebuah upaya untuk menemukan solusi terhadap apa yang ia akan lakukan ke depannya. Jadi bagi saya hal-hal ini biasa terjadi karena kurang komunikasi, kurang bagaimana antara kampus dan mahasiswanya itu nggak nyambung dan nggak nyetrum aja gitu loh. Nah dibutuhkan memang kolaborasi antar entah sivitas akademik dengan mahasiswa itu sendiri. Jadi jangan dikesampingkan, jangan satunya aja yang dibebankan, tapi harus ada obrolan yang lebih mendalam agar bisa satu tujuan. Menurut Anda, konsep ideal PKKMB bagi mahasiswa baru yang paling cocok itu yang kayak gimana? Oke, yang pertama saya punya gambaran sih tentang bagaimana pengenalan tentang pendidikan. Yang pertama pasti kita nggak boleh menyamaratakan, meskipun itu udah struktural juga, tapi saya cuma pengen bilang bahwa dalam setiap individu itu dia punya fasilitas yang berbeda, yang dimana semua orang punya kepekaannya, semua orang punya kecenderungannya masing-masing yang berbeda. Tapi dari perbedaan itu, gimana caranya PKKMB ini bisa jadi wahana yang menyenangkan agar dia bisa mengeksplorasi bakat dan minatnya dia. Jadi kayak bukan cenderung dituntun, bukan cenderung ada semacam diarahkan atau apa, tapi kita memberikan sebuah ruang agar mereka tuh bisa menciptakan sebuah inovasi yang mungkin dia sendiri yang bisa menemukan itu. Jadi PKKMB idealnya bagi saya menjadi sarana bagi mahasiswa baru untuk bisa menemukan dirinya. Boleh disingkat, kompetensi seperti apa sih yang harus dikembangkan oleh teman-teman mahasiswa dari sejak semester awal agar mereka ini dapat mewujudkan tujuannya? Oke, dari awal tadi saya udah singgung bahwa anak muda yang mereka butuhkan adalah keterbukaan. Sebuah rasa kesadaran bahwa sebenarnya kita tuh perlu untuk belajar banyak hal, bukan cuma mengandalkan satu kemampuan, satu bidang atau satu sub skill aja, tapi harus multidimensional, harus divergen dalam melihat sesuatu. Itu penting.
Keterbukaan artinya kita menyadari bahwa kita nggak tahu. Anak muda harus butuh itu. Kayak misalnya, saya dari suku Bugis. Apa kekurangan suku Bugis? Makanya saya butuh belajar misalnya gimana cara ngomong atau berinteraksi dari suku Jawa atau suku Sunda. Jadi kayak perlu keterbukaan dari situ. Nah, PKKMB ini kan menyatukan dari banyak latar belakang. Jadi harus disambut dengan inklusif juga, dengan keterbukaan yang akhirnya nanti bisa jadi kekuatan. Jadi penting bagi saya agar bisa memiliki keterbukaan lalu adaptif terhadap segala situasi, karena ya apapun profesi, bidang, kesukaan, potensi, selalu akan ada perubahan dan itu sifatnya pasti, teknologi segala macam. Cuma kalau kita punya bekal adaptif, bisa beradaptasi dengan segala kemungkinan-kemungkinan, kita bisa lebih siap untuk memitigasi resiko-resiko yang sistemik ke depan. Dan yang terakhir adalah bagaimana anak mudanya itu harus berani mengambil keputusan yang sifatnya bisa mengambil resiko, atau yang tidak terpikirkan sekalipun. Anak muda harus berani mengambil jalan-jalan yang sukar, bukan jalan yang mudah. Artinya harus siap menerima resiko apapun dan bisa melakukan apapun dengan berani. Oke, 3 strategi bagi saya adalah pelajari dulu kelemahan dan kelebihannya kita. Kalau udah menemukan itu, dimanapun kita berada, kita udah tahu porsi, tahu takar, tahu kapasitas diri kita. Artinya yang pertama mengenali diri kita sendiri dulu. Kayak saya kurangnya di mana, ketika saya kurang, saya akan menunjukkan keterbukaan untuk terus belajar. Kalau saya punya kekuatan, saya akan mencoba memaksimalkan kekuatan dan potensi saya, misalnya di UKM, di kelas, atau bahkan di perkumpulan-perkumpulan yang bisa menunjang potensi saya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana anak muda hari ini tuh berani mengambil peluang-peluang yang tadi. Peluang yang bukan hanya di dalam kampus, tapi di luar kampus. Saya selalu menekankan bahwa belajar itu bukan hanya di dalam kelas, tapi lebih banyak juga di luar kelas. Dan nilai kampus bukan hanya tujuannya untuk IPK, nilai, tapi benar-benar kayak kita harus menemui banyak orang, harus menjalin relasi sedalam mungkin, atau bahkan menciptakan peluang-peluang yang bisa bermanfaat buat masa depan. Dan yang terakhir, bagaimana harus generalis. Dalam artian di sini kita mungkin di satu jurusan yang sama, anggaplah olahraga, ya udah, nggak mungkin dong kita olahraga terus saja. Harus membuka peluang-peluang baru, dimensi-dimensi baru. Kayak meskipun kita dari jurusan olahraga, kita boleh kok belajar teater, kita boleh kok belajar konten, kita boleh kok belajar tentang sains atau filsafat. Jadi multidimensional sih. Jadi kayak nggak melulu tentang mengandalkan satu kemampuan aja. Karena dengan mempelajari banyak hal, kita lebih siap menghadapi tantangan-tantangan yang tidak pasti ke depannya.